warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diayu Purwanti. Kalian semua bisa memanggil saya dengan panggilan dia. Di sini saya sebagai tour guide dalam pendakian Gunung Semeru pada pendakian kali ini. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama leader kita, ada Kak Ziano, dan ada sweeper kita Kak Fauzan, dan ada porter kita Kak Fazan. Pada pendakian kali ini kita akan mendaki Gunung Semeru. Sebelum kita melanjutkan pendakian, saya akan memberikan arahan dan memberikan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam pendakian ini. Baik, di sini saya akan membacakan larangan yang tidak diperbolehkan di Gunung Mahameru ini atau Gunung Semeru. Yang pertama, wisatawan tidak diperbolehkan mengambil, memetik, atau memotong tumbuhan dari kawasan ini. Yang kedua, wisatawan tidak diperbolehkan mengganggu, melukai, atau menangkap satwa dari kawasan ini. Yang ketiga, wisatawan tidak diperbolehkan membawa biji atau benih dari kawasan ini untuk dibawa keluar. Dan yang keempat, wisatawan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan asusila. Yang kelima, wisatawan tidak diperbolehkan membawa bahan peledak, senjata tajam, dan yang lainnya kecuali peralatan masak. Yang keenam, wisatawan tidak diperbolehkan membawa alat yang lazim digunakan untuk berburu seperti senjata api, tombak, jerat, lem, atau kurungan, dan alat pancing. Yang ketujuh, wisatawan tidak diperbolehkan membawa obat-obatan terlarang, narkoba, dan minuman keras. Yang kedelapan, wisatawan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dan yang ke-10, wisatawan dilarang membuang sampah sembarangan dalam bentuk apapun di kawasan Gunung Mahameru atau Semeru ini. Dan yang ke-11, wisatawan tidak diperbolehkan membawa semua jenis alat musik. Yang ke-12, wisatawan dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun, termasuk menyalakan alat musik portabel. Dan yang ke-13, wisatawan dilarang membuat jalur pendakian. Kita akan melewati jalur yang sudah diberikan oleh pihak pengelola. Dan yang terakhir, wisatawan dilarang wisatawan dilarang membawa drone yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola. Itulah tadi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam pendakian kita kali ini. Saya harap kalian semua bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola Gunung Mahameru. Sebelum kita melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik semua, kali ini kita akan mendaki Gunung Mahameru atau Gunung Semeru atau Gunung Meru. Gunung ini adalah gunung tertinggi yang berada di Pulau Jawa. Tingginya itu sekitar 3.676 meter dari permukaan laut. Nah, salah satu tempat yang paling menarik
Gunung Mahameru ini adalah danaunya yang bernama Danau Ranu Kumbolo. Nah, di sini ada sebuah cerita atau kisah atau asal usul dari Danau Ranu Kumbolo ini. Danau Ranu Kumbolo berada di 2.400 meter dari permukaan laut. Nah, asal usul dari Danau Ranu Kumbolo ini menceritakan sepasang suami istri yang hidup miskin melarat. Pada suatu hari si istri ini lapar dan sang suami berangkatlah memancing ikan di danau ini. Namun tak berselang lama tersangkutlah seekor ikan di kail pancingnya. Ikan mas yang didapat ternyata bukan sembarang ikan. Ini merupakan ikan ajaib. Selain ikan ini dapat berbicara, sisiknya itu bisa berubah menjadi emas sungguhan. Nah, seorang suami ini senang ketika dia mendapatkan ikan ajaib ini karena karena si suami ini dengan mudahnya bisa merubah dirinya menjadi kaya dengan sisik emas dari ikan tersebut. Namun, ikan emas ini memberikan syarat kepada suami ini untuk tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun termasuk sang istri. Setelah menyetujui persyaratan dari ikan emas tersebut, sang suami pulang dan menaruh ikan emas ini ke dalam gentong kosong yang tidak diketahui oleh istrinya. Setelah itu, sang suami pergi ke pasar untuk membelikan ikan biasa yang diidamkan oleh istrinya. Sepulangnya dari pasar, sang suami ini melihat kembali ke gentong tempat ia menaruh ikan tersebut. Namun ternyata gentong tersebut kosong, tidak ada isi ikan yang ia taruh sebelum ia berangkat ke pasar. Selanjutnya ia bertanya kepada istrinya. Ternyata sang istri telah menggoreng dan memakan ikan ajaib tersebut. Sang suami hanya diam mendengar penjelasan dari istrinya, dan sang suami menceritakan apa yang ia rahasiakan bersama sang ikan ajaib ini. Malamnya ketika sang suami tidur, ia dimimpikan bahwa bayi yang sedang dikandung oleh istrinya ini memiliki sisik seperti ikan. Dan benar saja, bayi yang dikandung oleh istrinya ini setelah lahir, bayi laki-laki ini memiliki sisik seperti ikan. Dan untuk singkat ceritanya, bayi laki-laki ini diberi nama Kumbolo. Singkat ceritanya, Kumbolo ini menjadi seorang pemuda dewasa, dan pada suatu hari ibu Kumbolo ini bermimpi sisik yang berada di tubuh anaknya ini akan menghilang, tetapi dengan satu syarat, yaitu si Kumbolo ini harus mengambil mutiara yang berada di puncak Gunung Meru. Dan Kumbolo ini berangkatlah menuju puncak Gunung Meru untuk mengambil mutiara ini. Sesampainya di puncak Gunung Meru, Kumbolo ini mengambil mutiara dan membawanya untuk turun. Namun di pertengahan jalan, Kumbolo ini menjatuhkan mutiaranya, dan mutiaranya ini jatuh. Lalu di sekitaran terjatuhnya mutiara ini ada sebuah lubang, dan itu muncul air. Nah, setelah itu Kumbolo menyelam untuk mengambil mutiara tersebut. Setelah itu Kumbolo naik ke daratan. Lalu di
di tubuh Kumbolo ini sudah tidak terdapat sisik lagi, dan danau ini dinamakan Danau Kumbolo. Nah, untuk nama Ranunya yaitu dari bahasa Tengger yang berarti dan. Baik, setelah ini kalian semua bisa beristirahat di sekitaran Danau Ranu Kumbolo ini dulu ya, untuk mengisi energi lagi untuk kita melakukan pendakian selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita berada di Tanjakan Cinta ya. Tanjakan ini berada di kemiringan sekitar 45 derajat. Kenapa tanjakan ini dinamakan Tanjakan Cinta? Konon katanya dulu ada dua sejoli yang sudah bertunangan, dan si pria ini dia berjalan duluan, dia melewati tanjakan ini, jalan setapak ini, dia meninggalkan tunangannya, lalu tanpa menoleh ke belakang, sesampainya di atas dia menoleh, ternyata wanitanya ini keletihan, dia sudah capek, lalu dia terguling, jatuh dan meninggal dunia. Nah, dan kenapa tanjakan ini mitosnya itu kalau kita mendaki, kita berjalan di jalan setapak ini, kita tanpa menoleh ke belakang dan kita memikirkan orang yang kita sayangi, maka kita akan bisa mendapatkan orang tersebut. Baik teman-teman, kita sedang berada di Kalimati. Nah, Kalimati ini berasal dari yang berarti sungai yang telah kehabisan air. Nah, biasanya di Kalimati ini kita mempersiapkan diri untuk pendakian selanjutnya sebelum kita mendaki puncak gunung Mahameru. Nah, nanti kita di sini akan membangun tenda untuk bermalam di sini. Saya harap kalian semua dapat mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pengelola Gunung Mahameru yang sudah saya sampaikan sebelum kita melakukan pendakian. Baik teman-teman, kita sudah sampai di puncak Gunung Mahameru. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian free time untuk kalian berkeliling di sekitar puncak Gunung Mahameru, dan dimohon untuk selalu menjaga diri masing-masing dan jangan sampai terpisah dari rombongan kita. Baik teman-teman, kita sekarang akan kembali turun ke tenda dan akan membereskan tenda-tenda kita. Selanjutnya kita akan kembali ke titik kumpul di Ranu Pani. Baik teman-teman semua, usai sudah pendakian kita pada kali ini. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Saya dan teman-teman kru yang lain memohon maaf atas ketidaknyamanannya selama pendakian. Selamat menikmati perjalanan Anda pulang semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.